Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan makalah sistem operasi yang berjudul TRIT. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Frisia Octaviani Panjaitan dari kelas SIP 1901 dengan NPM 19110368 dan saya berasal dari Universitas Budi Dharma. Saya akan memulai presentasi saya mengenai TRIT dari mata kuliah sistem operasi. TRIT adalah suatu kontrol dari suatu proses atau sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan secara teratur dengan proses lainnya. TRIT juga merupakan adalah unit dasar dari penggunaan CPU. TRIT mengandung TRIT ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah TRIT berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan TRIT lain yang dimiliki oleh proses yang sama. TRIT juga sering disebut dengan lightweight process, yang berarti adalah proses yang ringan yang berfungsi sebagai pengendali. TRIT juga merupakan unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Selanjutnya adalah struktur data utama dari TRIT adalah ETRIT, KTRIT, dan TAP. ETRIT merupakan bagian penting dari ETRIT adalah KTRIT, proses ID, TRIT start address. KTRIT berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh kernel untuk dapat melakukan penjadwalan dan sinkronisasi TRIT. Sedangkan TAP berfungsi untuk menyimpan informasi, image loader, dan beberapa DLLS dari Windows. TAP berada pada user space. Berikut merupakan struktur dari ETRIT, KTRIT, dan TAP. ETRIT tadi berfungsi atau sebagai TRIT start address, sedangkan KTRIT berfungsi sebagai menyimpan informasi dari kernel, dan TAP berfungsi sebagai memori lokal. Selanjutnya adalah multithread. Multithread atau multithreading adalah kemampuan unit pemrosesan pusat atau CPU untuk menyediakan beberapa utas eksekusi secara bersamaan, didukung oleh sistem operasi. Perbedaan antara proses dengan TRIT tunggal dengan proses dengan TRIT banyak adalah proses dengan TRIT yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu satuan waktu. Banyak software yang berjalan pada PC modern didesain secara multithreading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa TRIT yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya, sebuah web browser mempunyai TRIT untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan TRIT yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Kadangkala ada situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Sebagai contohnya, sebuah web server bisa mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara concurrent. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai TRIT tunggal, maka ia hanya bisa melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien lain yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multithreading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat TRIT yang akan mendengar permintaan klien ketika permintaan lainnya diajukan, maka web server akan menciptakan TRIT lain yang akan melayani permintaan tersebut. Java mempunyai penggunaan lain dari TRIT. Perlu diketahui bahwa Java tidak mempunyai konsep asinkronus. Sebagai contohnya, kalau program Java mencoba untuk melakukan koneksi ke server, maka ia akan berada dalam keadaan block state sampai koneksinya jadi, atau bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila servernya mati.
Karena Java tidak memiliki konsep asinkronus, maka solusinya adalah dengan membuat thread yang mencoba untuk melakukan koneksi ke server dan thread lain yang pertamanya tidur selama beberapa waktu, misalnya 60 detik. Kemudian bangun, ketika waktu tidurnya habis, maka ia akan bangun dan memeriksa apakah thread yang melakukan koneksi ke server masih mencoba untuk melakukan koneksi ke server. Kalau thread tersebut masih dalam keadaan mencoba untuk melakukan koneksi ke server, maka ia akan melakukan interrupt dan mencegah thread tersebut untuk mencoba melakukan koneksi ke server. Berikut juga ada struktur dari single thread process dan multi thread process. Dapat kita lihat bahwa single thread process hanya bisa menjalankan satu proses saja, satu pekerjaan saja, sementara di struktur multi-thread process bahwa multi-thread process dapat mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus atau beberapa pekerjaan sekaligus. Selanjutnya adalah keuntungan dari multithreading. Keuntungan dari multithreading ada responsi, berbagai sumber daya, ekonomi, dan utilisasi arsitektur multiprosesor. Responsi yang dimaksud yaitu aplikasi interaktif menjadi sangat responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Keuntungan yang kedua adalah berbagai sumber daya. Yang dimaksud di sini adalah beberapa thread melakukan proses yang sama akan berbagai sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Ekonomis yang dimaksud yaitu pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dari sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga lebih ekonomis dan untuk membuat thread dan konteks switching thread. Utilisasi arsitektur multiprosesor yang dimaksud di sini adalah keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. User thread sendiri adalah yang didukung di atas kernel dan diimplementasi oleh thread library pada user level. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Karena kernel tidak menyadari user level thread, maka semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan di user space tanpa intervensi dari kernel. Oleh karena itu, user level thread biasanya cepat untuk dibuat dan diatur. Tetapi user thread mempunyai kelemahan yaitu apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses di blok walaupun ada thread lain yang bisa jalan dalam aplikasi tersebut. Contohnya user thread libraries adalah POSIX, pthreads, match-threads, dan Solaris threads. Kernel thread. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada penggunaan thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kelebihan dari kernel thread adalah 1. Jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. 2. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread-thread daripada prosesor yang berbeda-beda. Kekurangannya adalah 1. Pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat.
Berikutnya adalah model multithreading. Satu, ada model many to one, yaitu memetakan beberapa tingkatan thread hanya ke satu buah kernel. Ke satu buah kernel thread. Yang kedua adalah model one to one, yaitu memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel thread. Dan yang ketiga adalah model many to many, yaitu membolehkan setiap tingkatan user thread dipetakan ke banyak kernel thread. Model thread many to one mempunyai beberapa ciri khas atau karakteristik, yaitu 1. Konkurensi terbatas, 2. Green Solaris atau Solaris 2 ZenU Portable Thread. Karakteristik dari model one to one adalah proses dicegah tertunda secara total. Yang kedua, mahal, satu user thread harus diwakili satu kernel thread. Yang ketiga, Windows NT/XP/2000 Linux Solaris 9. Dan karakteristik dari many to many adalah banyak user thread dipetakan ke kernel thread. Yang kedua, konkurensi optimal. Yang ketiga, Solaris sebelum versi 9 Windows NT/2000 dengan paket thread fiber. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian isi dari presentasi saya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.